Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya mau share resep onde-onde pelangi yang tetap lembut meskipun sudah dingin. Untuk isiannya, tetap kacang hijau ya. Ini mantul banget untuk ide jualan, apalagi saat bulan Ramadan nanti. Insya Allah laris manis. Jadi, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk ditonton videonya sampai selesai. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan kacang hijau sebanyak 250 gram yang sudah dikupas kulitnya. Untuk melepas kulit kacang hijaunya, minimal harus direndam selama 3 jam. Lanjut, kukus kacang hijaunya sampai beneran empuk. Kira-kira waktu yang dibutuhkan 30 menit atau hingga matang. Setelah dikukus selama lebih kurang 30 menit, sekarang kita akan cek apakah kacangnya ini sudah empuk atau belum. Nah, kebetulan ini kacangnya sudah empuk ya, jadi bisa diangkat dan dikeluarkan dari kukusan, kemudian biarkan sampai uap panasnya hilang. Lanjut, haluskan kacang hijaunya. Di sini supaya gampang, saya gunakan chopper ya. Teman-teman juga boleh gunakan blender ataupun secara manual. Setelah dihaluskan, kira-kira untuk teksturnya seperti ini ya. Jadi saya haluskannya tidak sampai beneran halus. Langkah selanjutnya, masukkan ke dalam wajan kacang hijau yang sudah dihaluskan. Kemudian, tambahkan 120 gram gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh garam dan 1 bungkus susu kental manis. Kemudian, tambahkan air sebanyak 200 ml. Selanjutnya ini diaduk dan nyalakan api kompor, cukup menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Lanjut, masak sampai gulanya larut dan airnya pun menyusut. Kira-kira untuk tekstur akhirnya seperti ini ya teman-teman, jadi tidak ada lagi yang lengket di wajan. Nah, ini dia kacang hijau untuk isian onde-ondenya sudah selesai ya. Lanjut, ini akan dibentuk menjadi bulatan. Ambil sedikit adonan sesuai dengan kebutuhan, kemudian bulatkan. Untuk masing-masing bulatan, di sini saya timbang seberat 15 gram. Untuk hasilnya seperti ini ya. Kemudian isiannya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, masukkan ke dalam wadah 300 gram tepung ketan, 75 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan saya tambahkan 100 gram kentang yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, tambahkan air panas sebanyak 170 ml dan masukkan secara bertahap. Untuk air, sebenarnya bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya. Jika dirasa kurang, boleh ditambah. Karena ini lumayan panas, jadi untuk mengaduk, gunakan spatula terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah tidak terlalu panas lagi ya. Selanjutnya, saya uleni menggunakan tangan. Uleni sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, ini sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya, adonan ini akan saya bagi menjadi 4 bagian dan diberi pewarna makanan. Hasilnya seperti ini. Untuk penggunaan pewarna makanan, ini hanya opsional ya, jadi bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lanjut, untuk masing-masing warna saya bagi lagi menjadi 8 bagian seperti ini. Untuk masing-masing bagian beratnya sekitar 20 gram. Lanjut, ambil salah satu bagian saja, kemudian padatkan dan pipihkan. Kalau dirasa sudah cukup, lalu ambil isian kacang hijaunya dan letakkan di atas adonan yang sudah dipipihkan. Kemudian ini kita satukan kembali dengan cara seperti ini. Untuk tipsnya, supaya onde-onde tidak meletus saat digoreng, pastikan saat membungkus isian seperti ini benaran sudah terkunci dengan rapat. Kemudian, bulatkan adonan hingga permukaannya mulus seperti ini. Selanjutnya, bisa disisihkan. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai.
Nah, ini dia onde-ondenya semuanya sudah selesai dibentuk. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, lanjut, siapkan air untuk celupan. Air yang saya gunakan ini suhu ruang ya. Selanjutnya, siapkan juga wijen untuk bahan baluran. Sekarang, ambil adonan yang sudah dibulatkan tadi, lalu celupkan ke dalam air. Kemudian, angkat dan gulingkan ke dalam wijen. Sebenarnya, supaya lebih cepat dan menghemat waktu pengerjaan, teman-teman bisa mengambil beberapa adonan sekaligus ya. Lanjut, adonan yang sudah kita celupkan ke dalam air, lalu kita balurkan dengan wijen dengan cara sedikit ditekan-tekan, supaya wijennya itu menempel dengan sempurna. Nah, ini dia hasilnya, wijen menempel dengan sempurna. Selanjutnya, ini bisa disisihkan. Kemudian, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini onde-ondenya sudah selesai dibalurkan dengan biji wijen. Selanjutnya, siap digoreng. Lanjut, masukkan minyak ke dalam wajan. Setelah hangat, lalu masukkan onde-ondenya. Untuk tipsnya dalam menggoreng onde-onde supaya hasilnya tidak meletus, masukkan onde-onde ke dalam minyak masih dalam keadaan hangat. Supaya bentuk onde-ondenya tetap kelihatan bagus, jangan langsung diaduk ketika sudah dimasukkan ke dalam minyak. Tapi tunggu dulu sebentar hingga permukaan onde-ondenya sedikit kokoh, baru kemudian diaduk. Lanjut, goreng onde-ondenya hingga matang. Nah, untuk tipsnya supaya onde-onde tidak kempes setelah digoreng, pastikan saat menggoreng kulit onde-ondenya sudah tidak lembek lagi dan berasa kokoh saat ditekan. Untuk menggoreng yang selanjutnya, teman-teman bisa kecilkan api kompor terlebih dahulu hingga suhu minyak sedikit menurun. Kalau sudah, onde-ondenya bisa dimasukkan kembali. Lanjut, goreng onde-ondenya hingga semua selesai. Alhamdulillah, onde-onde kacang hijaunya telah selesai digoreng. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, onde-onde kacang hijaunya ini cakep sekali ya, sama sekali tidak kempes meskipun sudah dingin. Kemudian untuk onde-ondenya ini sama sekali juga tidak meletus ya teman-teman. Untuk tekstur kulitnya ini pun juga berasa sangat kokoh. Sekarang kita akan lihat untuk tekstur bagian dalamnya seperti apa. Untuk kulitnya ini berasa sangat lembut dan juga kenyal ya. Ternyata di bagian dalamnya ini juga sangat kopong, untuk isiannya sama sekali tidak menyatu dengan kulit. Teman-teman bisa lihat untuk tekstur dari kulitnya ini khas dari onde-onde sekali ya, berasa lembut dan juga sangat kenyal. Sekarang kita cobain, bismillah. Masya Allah, ini onde-ondenya berasa enak sekali, lembut dan juga sangat kenyal. Jadi, teman-teman wajib coba resep ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.